Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang keempat, materi yang akan dibahas adalah tentang indera pengamatan dan persepsi. Indera pengamatan atau alat indera ya. Jadi akan kita bahas dulu satu persatu apa itu indera pengamatan atau alat indera. Alat indera itu adalah sebagai bagian-bagian yang ada di dalam tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan sesuai dengan kategori atau modalitas masing-masing penginderaan. Nah, penginderaan ini kan kita sudah ketahui semua ya, di dalam diri manusia itu terdapat 5 penginderaan atau alat indera. Nah, bisa kita lihat di sini, alat indera kita ada 5. Yang pertama mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Mata yang sudah kita ketahui untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, kulit untuk meraba. Nah, semua alat indera ini atau panca indera ini digunakan oleh tubuh untuk membangun realitas atau persepsi yang ada di sekitar kita. Oke, ini ya, 5 sense. Jadi ada 5 alat indera penginderaan. Indera pengamatan itu sama saja, hanya namanya agak sedikit berbeda, tapi intinya adalah sama. Nah, oke, yang akan selanjutnya kita bahas adalah proses terjadinya pengamatan. Dari alat indera yang kita punya, kita lakukan pengamatan. Yang pertama adalah fase fisis, itu perangsang atau stimulasi ditangkap oleh alat indera. Kemudian masuk ke dalam fase fisiologis, jadi perangsang atau stimulasi itu dibawa ke saraf sensoris, ke sistem susunan saraf pusat. Seperti pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang sistem saraf pusat dan sistem syaraf tepi. Nah, ini agak sedikit berhubungan dengan sistem syaraf. Selanjutnya adalah fase psikologis, di mana sesudah fase fisiologis dibawa ke sistem syaraf pusat, maka terjadi yang namanya fase psikologis. Ini terbentuk suatu kesadaran gitu. Contohnya yang lebih simpel seperti ini. Syarat terjadinya pengamatan. Nah, sebelum ke contoh, Ibu bahas dulu tentang syarat terjadinya pengamatan. Yang pertama ada perangsang atau stimulus dari luar. Kalau tidak ada stimulus, maka tidak akan ada pengamatan yang dilakukan oleh alat indera kita. Selanjutnya, yang kedua, alat indera kita tuh harus normal, tidak ada gangguan, tidak sakit dan berfungsi dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya alat indera kita, misalnya mata kita sedang sakit, kalau kita melakukan pengamatan suatu kejadian di sekitar kita, ini akan berfungsi pada persepsi yang kita dapat, yang kita tangkap gitu. Kemudian susunan saraf normal dan adanya perhatian. Maksudnya ada perhatian, ada atensi. Kalau kita tidak tertarik pada suatu kejadian untuk melakukan suatu pengamatan, maka pengamatan itu tidak akan terjadi. Misalnya gini ya, ada keributan sekelompok pemuda gitu, kita lewat di tengah keributan itu, tetapi kita tidak tertarik dengan keributan itu. Apa sih itu, saya nggak mau tahu. Nah, itu tidak adanya perhatian, maka tidak menjadi sebuah pengamatan. Oke, next, selanjutnya persepsi ya. Di sebelum persepsi itu ada yang namanya sensasi. Sensasi ini mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli. Sedangkan persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Jadi gini simpelnya ya contohnya. Nah, stimulus atau energi. Nah, ini ada sebuah mesin kopi. Mesin kopi ini mengeluarkan bau, mengeluarkan bunyi, mengeluarkan suara. Nah, kemudian diterima oleh sensori reseptor kita, alat indera kita, oleh mata, hidung, telinga. Oh, ketika kita mencium bau yang seperti ini, masuk ke dalam sistem syaraf. Sistem syaraf itu melanjutkan ke otak. Oh, ternyata bau yang seperti ini adalah bau kopi ya. Jadi itu adalah stimulus menjadi
persepsi gitu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya dari sensasi ke persepsi. Stimuli, sensasi itu sama, artinya pemberian arti atau penerimaan. Kemudian sensasi ini adalah tanggapan yang cepat dari indera kita. Misalnya gini, kita merasakan sensasi panas, sensasi dingin, itu adalah tanggapan yang cepat yang kita rasakan dengan alat indera kita, yaitu kulit gitu kan. Itu adalah salah satu jenis sensasi. Kemudian ada persepsi, itu bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasi dan diinterpretasikan gitu. Jadi dari stimuli kemudian diterima menjadi persepsi atau informasi yang sudah diorganisasi, yang sudah diseleksi. Nah, kalau kalian masih belum paham, ini ada pengertian tentang persepsi. Persepsi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception. Kata perception berasal dari kata perceptio, bahasa Latin yang artinya mengambil atau menerima. Jadi input, output gitu ya. Kemudian persepsi adalah pemaknaan dari hasil pengamatan. Jadi ketika kita mengamati hasil yang dari pengamatan melalui alat indera itu jadinya adalah sebuah persepsi. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atau suatu informasi terhadap stimulus. Kemudian stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Nah, ini adalah tentang penjelasan persepsi. Selanjutnya hubungan persepsi dengan pengamatan. Nah, persepsi ini berlangsung setelah terjadinya pengamatan. Jadi kita amati dulu baru terjadi sebuah persepsi atau penerimaan yang sudah diseleksi dan diinterpretasi. Kemudian ya ini ya sama ya, apa yang disadari sebagai hasil pengamatan selanjutnya ditafsirkan, disikapi, dimaknai dan seterusnya melalui proses yang disebut persepsi. Nah, oke, ini slide yang terakhir. Jadi yang pertama ini urutannya seperti ini ya. Stimulus dulu, ada stimulus, ada perangsang, kemudian ditangkap oleh alat indera kita. Dari alat indera kita itu dilakukan pengamatan. Nah, dari step 1, 2 itu adalah sebuah pengamatan. Dan yang proses ketiga dan keempat, hasil pengamatan ditafsirkan, itu adalah persepsi gitu. Oke, jadi materi kita singkat hari ini yaitu tentang alat indera dan persepsi. Sekian materi yang Ibu berikan. Kalau ada pertanyaan yang kurang difahami atau materi yang kurang difahami, kita diskusi seperti biasa di grup WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.